Ling Fei, yang menduduki peringkat bumi, dengan mudah dikalahkan oleh Song Xuanzu. Ini jauh lebih mengejutkan daripada dua murid Sekte Suci Lili. Karena itu, semua seniman bela diri tercengang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, pria yang bertarung 3 ronde itu bahkan tidak terengah-engah. Jelas bahwa dia belum serius. Mungkinkah murid Sekte sepanjang masa ini, yang kelihatannya hanya berada di peringkat kelima atau keenam, sudah cukup kuat untuk bertarung melawan Raja Bela Diri? Tetua Sekte Kontrol Pedang Suci mengerutkan kening. Langkah muridnya rusak, dan dia memiliki pedang di lehernya. Kecepatan kekalahannya terlalu cepat. Ini tidak dapat diterima, tak tertahankan. Fang Qingye, Tetua Sekte Suci Kontrol Pedang berkata dengan suara yang dalam, keluar. Penatua Si, Cheng Huixin menghentikannya dan berkata, dia di sini untuk menantang Sekte Suci Liliku. Tolong perhatikan dari samping. Tidak masalah. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata dengan tatapan yang pantas untuk dipukul, hari ini, sekte saya sepanjang masa ada di sini di negara bagian Hao Timur. Kami menyambut murid-murid dari semua kekuatan untuk menantang kami kapan saja. Jika Sekte Suci Kontrol Pedang dapat dianggap sebagai bagian dari misi epik, lalu bagaimana dengan murid dari negara bagian yang sama? Aku tak sabar untuk itu. Orang ini benar-benar sombong. Apakah dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di negara bagian Hao Timur? Ini tidak bisa ditoleransi. Para seniman bela diri dari semua kekuatan di negara bagian Hao Timur langsung marah. Jika mereka tidak berada di Sekte Suci Lili, mereka pasti sudah mengirim murid-murid mereka yang luar biasa untuk bertarung. Mulutmu Chang Hong berkedut. Jun Patriark, saya di sini untuk menantang Sekte Suci Lili, bukan seluruh negara bagian Hao Timur. Selama saya bisa menyelesaikan misi epik, Jun Changqiao akan benar-benar berani menyatakan perang di seluruh negara bagian. Jun Patriark, Cheng Huixin mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, muridmu kuat. Sekteku harus menganggap ini serius. Astaga, sosok anggun terbang dari jauh dan mendarat dengan ringan di lapangan latihan. Itu adalah seorang wanita cantik yang berusia sekitar 20 tahun. Rambut hitam panjangnya tersebar di belakang punggungnya, dan dia terlihat sangat hidup. Jian Qingyu, murid langsung. Sekte Suci Lili akhirnya serius. Orang itu pasti akan kalah. Seniman bela diri dari negara bagian Hao Timur langsung bersemangat. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Cheng, kamu seharusnya serius sejak lama. Lebih menarik seperti ini. Bahtera yang dalam, bertarunglah dengannya dengan benar, jangan terlalu rendah hati lagi. Sudut mulut semua orang berkedut. Dia sangat sederhana sehingga dia secara berurutan membunuh 3 murid dari sekte kelas 2 dengan bakat yang layak. Jika dia serius, bagaimana mereka bisa bertarung? Patriark ingin aku melepaskannya. Song Xuanzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, tolong. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Qingyu menyilangkan tangannya, dan aura seperti tsunami tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Raja Bela Diri. Murid pribadi ini adalah Raja Bela Diri. Semua seniman bela diri berseru. Hanya para murid saja yang telah mencapai alam raja. Seperti yang diharapkan dari sekte kelas 2 dengan dasar yang kuat. Seniman bela diri Haozu Timur mencibir. Anak, apakah Anda masih pamer? Hufet, Jiang Qingyu melambaikan tangannya, dan aura yang dia pancarkan dengan cepat mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang terwujud di udara, menekan Song Xuanzu. Pemahaman artis bela diri tingkat raja tentang atribut langit dan bumi jelas lebih kuat daripada artis bela diri tingkat master. Oleh karena itu, ketika dia menampilkan teknik seni bela diri yang mirip dengan teknik telapak tangan, banyak generasi muda yang terjebak di level Wuzong merasa iri. Tinju yang menghancurkan bumi. Song Xuanzu melangkah maju, melambaikan tinjunya dengan keras di udara, membentuk cetakan tinju yang padat, langsung menghadap telapak tangan besar yang menekan. Cek, kerumunan itu meremehkan. Tidak dapat disangkal, teknik tinju orang ini cukup bagus, tetapi bertarung melawan Raja Bela Diri seperti memukul batu dengan telur. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, suara keras terdengar. Jejak tinju, yang membawa kekuatan longsoran salju dan kekuatan yang menghancurkan bumi, meledak ke telapak tangan besar yang menekan, dan seketika, retakan muncul. Senyum para seniman bela diri yang menyaksikan ini membeku. Merusak. Pada saat ini, Song Xuanzu menghentakkan kakinya ke tanah, dan tangan kanannya langsung diselimuti api. Dia menggunakan tinju yang menghancurkan bumi lagi. Orang itu adalah seniman bela diri elemen api. Bom! Sebelum kerumunan bahkan bisa bereaksi, tinju Song Xuanzu, yang ditingkatkan oleh api, secara langsung menghancurkan cetakan telapak tangan yang dipegang dengan pahit. Puff! Jiang Qingyu mundur beberapa langkah,
dan meludahkan seteguk darah. Suara mendesing, Song Xuanzu melangkah maju, dan tubuhnya langsung dikelilingi oleh api yang membakar. Dia berkata, bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan kecemerlangan bulan? Ledakan, ledakan, api yang membakar langsung berubah menjadi tinju yang berapi-api, dan dibombardir dengan gila-gilaan. Berdebar, 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 Jiang Qingyu mundur beberapa langkah, dan langsung mundur dari bidang seni bela diri. Kemudian, dia tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri, dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Huf, api di sekitar tubuhnya berangsur-angsur surut, dan Song Xuanzu berdiri dengan bangga. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih telah membiarkan saya menang. Bahkan jika lawannya adalah seorang wanita, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Ding, mengalahkan murid Sekte Suci Lili X3. Petik 2, Di luar bidang seni bela diri, itu benar-benar sunyi. Para seniman bela diri dari Haozu Timur semua melebarkan mata mereka. Sekte Suci Lili telah mengirim Raja Bela Diri sebagai murid langsung mereka, tetapi mereka masih kalah. Mereka kalah total. Pada saat itu, wajah mereka terasa seperti ditampar belasan kali dengan kejam, dan mereka bisa merasakan sakit yang membakar. Para ahli mengerutkan alis mereka. Murid sekte sepanjang masa ini adalah seniman bela diri elemen api, yang mengejutkan mereka. Namun, ketika dia menyerang, auranya masih pada level master bela diri. Bagaimana dia bisa mengalahkan Raja Bela Diri ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan? Sejujurnya, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan Raja Bela Diri, Song Xuanzu masih bisa mengalahkan Raja Bela Diri tingkat rendah seperti Jiang Qingyu. Karena terlepas dari bakat, tubuh fisik, atau energi spiritual, ia memiliki keunggulan mutlak. Penatua Cheng, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, murid langsung sekte Anda hanya biasa-biasa saja. Saat ini, dia memiliki hak untuk menjadi sombong. Retakan, Cheng Huixin mengepalkan tinjunya dengan erat. Sejak awal, sekte sepanjang masa tidak mengubah murid kedua, tetapi pihaknya telah kehilangan 3 orang berturut-turut, dan salah satunya adalah Raja Bela Diri. Ini tidak dapat diterima. Kepala keluarga, Song Xuanzu berkata, aku sedikit lelah. Dia sedikit malu karena telah bertingkah keren selama 4 pertandingan berturut-turut. Kepala keluarga, Li Tiantian berkata, bisakah aku bertarung? Pergi. Ya, Li Tiantian melangkah ke bidang seni bela diri dan menggantikan Song Xuanzu. Kemudian, dia melirik murid-murid sekte Suci Lili dan mengaitkan jarinya, nyonya, ayolah. Tindakan ini, nada ini, betapa tercela. Lebih tua. Seorang murid sekte Suci Lili tidak bisa mentolerirnya dan berkata, murid ini bersedia untuk bertarung. Pergi, kata Cheng Huixin. Menurutnya, aura murid sekte sepanjang masa yang baru ini jauh lebih lemah daripada aura Song Xuanzu. Kekuatannya tidak boleh terlalu tinggi. Di bidang seni bela diri, keduanya bertukar nama. Astaga, Li Tiantian tidak berpikir bahwa wanita itu memiliki hak untuk menyerang lebih dulu, jadi dia bergegas dengan Cloud Trading Steps dan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan tinju tanah longsor. Ledakan, ledakan, energi spiritual menyebar dan mendatangkan malapetaka di bidang seni bela diri. Celepuk. Tidak lama kemudian, murid sekte Suci Lili yang sedang bertarung dikirim terbang. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Li Tiantian menyeringai. Semakin dia menatapnya, semakin dia ingin memukulnya. Mendesah. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, Penatua Cheng, murid sekte dalam sekte Anda terlalu lemah. Cheng Huixin sangat marah sehingga tangannya gemetar. Bagaimana dengan ini? Mari kita ganti permainan. Jun Changqiao berkata, masing-masing murid sekteku akan bertarung 10 ronde dengan 10 murid sektemu. Jika kamu kalah 1 ronde, kamu kalah 1 ronde. Bagaimana dengan itu? Seorang murid akan bertarung 10 kali, dan kalah 1 kali akan dianggap kalah. Ini adalah cara bermain yang sangat menarik. Tentu saja, seniman bela diri yang hadir juga dapat mengatakan bahwa Jun Changqiao secara tidak langsung mempermalukan sekte Suci Lili. Betapa mengagumkan. Membiarkan seorang murid melawan 10 orang sekaligus, dan lawannya adalah murid dari sekte kelas 2. Banyak pasukan dari provinsi lain mulai mengagumi Jun Changqiao. Lagi pula, orang lain mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu. Cheng Huixin sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Pasukan dari benua luas timur yang datang untuk menyaksikan pertempuran tidak tahan lagi. Sebuah sekte dari Yangzhou Barat Daya begitu arogan sehingga mereka memiliki keinginan untuk mengutuk. Jun Changqiao bisa melihat kemarahan di mata seniman bela diri benua besar timur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini sangat indah, tetapi kalian sangat kejam.
Ini tidak baik, tidak baik. Mulut Mu Chang Hong berkedut. Jun Patriarkku, jika kamu terus menambahkan bahan bakar ke api, kamu akan benar-benar menjadi musuh dari seluruh benua luas timur. Huff. Penatua Sekte Suci Kontrol Pedang yang telah diam selama ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Jun Patriark, bisakah Sekte Suci Kontrol Pedang berpartisipasi dalam permainan ini? Tidak masalah. Jun Changqiao melirik berbagai kekuatan di benua luas timur dan berkata, kamu dapat mengirim murid-muridmu untuk bertarung. Sekte sepanjang masa tidak akan menolak siapapun. Dia terlalu sombong. Berjuang, kita harus bertarung. Saya tidak percaya bahwa sekte sepanjang masa dapat mengalahkan semua orang di dunia. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan diprovokasi dan saling melotot. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bertarung sebagai murid, mereka akan menyingsingkan lengan baju mereka dan bertarung secara pribadi. Orang ini, Mu Chang Hong tampak seperti akan mogok. Dia bisa melihat bahwa Jun Changqiao tidak hanya di sini untuk menantang Sekte Suci Lili, tetapi juga seluruh benua timur yang luas. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah melihat junior yang sombong seperti itu. Pada awalnya, dia merasa bahwa kunjungan Jun Changqiao ke prefektur Lu Timur Laut sesuai dengan keinginannya. Sekarang, dia tidak tahan lagi. Jun Patriark, seorang tetua sekte dari benua luas timur berkata, apakah mungkin mengirim 10 orang sekaligus? Ya, Jun Changqiao berkata, ini menghemat waktu. Baik, sang patriark berkata dengan suara yang jelas, 10 murid dari Sekte Ying Agung kita akan melawan para murid dari Sekte sepanjang masa. Karena orang ini sangat arogan, dia tidak peduli untuk menggertaknya dengan angka. Lebih-lebih lagi, dialah yang menyarankannya, dan tidak ada yang memaksanya untuk melakukannya. 10 murid Sekte Daying semuanya naik ke atas panggung. Meskipun ini adalah Sekte kelas 4, para murid yang mereka bawa semuanya adalah yang terbaik. Kultivasi rata-rata mereka adalah antara Wuzong tahap ke-8 dan ke-9. Sekte Daying, Sun Hai. Sekte Ying hebat, Qi. Berhenti membuang-buang waktu. Li Tiantian menyela mereka dan berkata dengan tidak sabar, cepat dan datangi aku bersama. Kemarahan di mata 10 murid Sekte Daying hampir tak terkendali. Berpisah, Sun Hai berkata dengan dingin. 9 murid lainnya dengan cepat menyebar seolah-olah mereka telah membentuk semacam formasi dan mengepung Li Tiantian. Pergi, 10 murid memiliki pemahaman diam-diam dan menyerang hampir pada saat yang bersamaan. Aura yang dihasilkan oleh ledakan kultivasi mereka cukup kuat. Sayangnya, sebelum mereka dapat sepenuhnya mengatur formasi, Li Tiantian menggunakan Cloud Trading Steps dan bergegas. Tinju kanannya seperti palu dan langsung mengenai dada seorang murid Sekte Daying. Bang, dia terbang keluar dan pingsan di tempat ketika dia mendarat. Ketika berhadapan dengan pembudidaya bela diri perempuan, sebagai seorang pria, dia secara alami tidak bisa terlalu berat. Namun, itu berbeda ketika berhadapan dengan penggarap bela diri laki-laki. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, perahu. Bang, Li Tiantian sering bergerak dan mengayunkan tinjunya. Dengan kekuatan 10.000 pound, dia langsung mengirim 2 murid Sekte Daying terbang. Sangat kuat, semua orang tercengang. Tepat pada saat ini, beberapa murid Daying Sekte dikirim terbang. Hanya dalam beberapa saat, hanya Li Tiantian yang tersisa di arena seni bela diri. Kecepatan itu, kekuatan itu benar-benar memberi para seniman bela diri yang menyaksikan rasa visual yang sangat kuat. Adapun 10 murid Sekte Daying, tanpa kecuali, mereka semua pingsan di luar arena seni bela diri. Mereka masih berbaring dengan rapi. Ding, mengalahkan murid Sekte Daying X1. Petik 2, ding, mengalahkan murid Sekte Daying X10. Petik 2. Notifikasi berbunyi 10 kali berturut-turut. Itu adalah suara yang paling indah di dunia, menyebabkan Jun Changqiao tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Seperti yang diharapkan, menyiksa para murid sekte lain juga merupakan bagian dari misi. Misi 6 epik ini tidak menargetkan Sekte Lili Sein, tetapi seluruh prefektur Hao Timur. Datang, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, siapa lagi yang tidak yakin? Cepat dan kirim muridmu untuk bertarung. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menambahkan semua poin atributnya ke tahun sehingga semua sekte di prefektur Hao Timur akan kehilangan rasionalitas dan bertarung. Sekte Xin Feng akan bertarung. Astaga. 10 murid Sekte Xin Feng berjalan ke arena seni bela diri. Jun Changqiao berkata, Sima Zongda, pergilah. Ya. Sima Zongda naik, dan Li Tiantian turun. Ledakan.
Seni bela diri yang unik dari sekte sepanjang masa ditampilkan di arena seni bela diri, dan para murid dari sekte Sin Feng dikirim terbang satu persatu. Ketika mereka datang, mereka percaya diri, tetapi ketika mereka pergi, mereka dalam keadaan menyesal. Melanjutkan, Jun Changqiao tertawa liar dan berkata, "Jangan dengarkan aku." Ekspresinya sangat menjengkelkan, dan itu membuat semua sekte di prefektur Hao Timur marah. Karena itu, mereka mengirim murid-murid mereka untuk bertarung. Mereka tidak percaya bahwa akan sulit untuk mengalahkan bahkan satu murid dari sekte sepanjang masa dengan mengirim 10 orang. Jika mereka mengirim 10 raja bela diri, mereka pasti akan memiliki kesempatan. Mengirim level Wuzong adalah memberi Jun Changqiao poin misi. Ledakan, 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 ding, 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 notifikasi terus berdering. Cui Bujian, Lin Jianghang, dan yang lainnya bertarung satu demi satu dan mengalahkan para murid dari berbagai sekte. Jumlah Epic Mission 6 dengan mudah melebihi 60. Mu Changhong benar-benar tercengang. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa para murid yang bertarung satu demi satu bukanlah murid elit dari sekte sepanjang masa. Misalnya, Li Qingyang dan Ye Xingchen belum bertarung. Bahkan murid sekte yang paling biasa pun bisa mengalahkan 10 dari mereka sekaligus. Jika mereka mengirim murid elit mereka, bukankah murid dari berbagai sekte di prefektur Hao Timur menjadi lebih tidak berdaya? Pada saat itu, Mu Changhong merasa lega. Tidak heran Jun Patriark berani menjadi begitu sombong. Ternyata dia sangat kuat. Berjuang, bertarung. Hari ini, saya akan membiarkan seniman bela diri dari prefektur Hao Timur memahami bahwa sekte kelas 5 di Yangzhou Barat Daya dapat mengalahkan Anda sampai Anda meragukan hidup Anda. Ekspresi Ding Lingchun sangat jelek. Dia secara khusus mengirim undangan ke Mu Changhong untuk menonton pertempuran. Niatnya adalah untuk mempermalukan sekte sepanjang masa. Pada akhirnya, keinginannya tidak hanya tidak menjadi kenyataan, tetapi dia juga menyaksikan pasukan di prefektur disiksa. Tuan Kota Ding, Mu Changhong berkata, "Aku mempermalukan diriku sendiri di depanmu." Ding Lingchun diam di permukaan, tetapi dia meraung di dalam hatinya, bisakah kamu berhenti mempermalukanku? Bisakah kamu setidaknya memenangkan satu pertempuran? Pasukan prefektur Hao Timur bertempur satu demi satu, tetapi mereka benar-benar dikalahkan. Beberapa pemimpin sekte ingin melanjutkan pertempuran tetapi dihentikan oleh Grand Elder dari Sword Saint Sect. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Pendekar ketujuh, bertarung." Ya, 7 pria muda dengan pedang di punggung mereka berjalan keluar. 7 dari mereka berusia hampir sama. Mereka memancarkan aura tajam seperti pedang berjalan. Pendekar pedang ketujuh. Dia murid paling istimewa dari sekte pedang suci. Dikatakan bahwa mereka yang bisa menjadi salah satu dari 7 pendekar pedang pasti akan dipromosikan menjadi sesepuh sekte pedang suci di masa depan. Pendekar pedang ketujuh. Itu adalah posisi permanen di sekte suci kontrol pedang. Hanya murid yang memiliki pemahaman yang baik tentang pedang Dao yang bisa menjadi salah satu dari mereka. Mereka yang bisa menjadi pendekar pedang ketujuh mungkin bukan yang terkuat di sekte tersebut, tetapi selama mereka memiliki pengalaman yang cukup, mereka dapat dengan mudah menjadi seorang penatua. Karena itu, selama seseorang menjadi pendekar ketujuh, itu setara dengan menjadi seorang penatua. Misalnya, penatua Si dari sekte suci kontrol pedang adalah anggota pendekar pedang ketujuh. Dia mungkin tidak menonjol di antara teman-temannya, tetapi pada akhirnya dia tetap menjadi penatua. Kepala keluarga, mata Zhou Hong terbakar, murid ini meminta untuk bertarung. 7 murid dari sekte suci kontrol pedang memancarkan niat pedang yang kuat. Dia sangat ingin bertarung dengan mereka. Lanjutkan, Zhou Hong melangkah ke bidang seni bela diri. Pedang di tangannya sedikit gemetar, seolah ingin menemani tuannya bertarung dengan ahli pedang Dao. Gedebuk, Zhou Hong berhenti. Niat pertempuran di matanya yang gelap semakin kuat. Hah, pendekar pedang ketujuh dari sekte suci kontrol pedang mengerutkan kening. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa pemahaman orang ini tentang pedang Dao tidak kalah dengan mereka. Aku tidak menyangka bahwa sekte sepanjang masa akan memiliki kejeniusan dalam pedang Dao, kata sesepuh sekte suci kontrol pedang dengan terkejut. Tidak hanya pedang Dao, tetapi juga pisau Dao. Ma Yongning menyilangkan tangannya dan berdiri menyamping di antara para murid. Sebuah pisau dapur hitam tergantung di punggungnya. Sayang sekali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pendekar pedang. Di lapangan pencak silat, meskipun Zhou Hong tidak melepaskan aura pedangnya, dia tidak kalah dengan 7 murid sekte suci kontrol pedang sama sekali. Seorang pendekar pedang, orang ini pasti pendekar pedang. Semua seniman bela diri langsung membuat penilaian di hati mereka. Di benua bintang jatuh,
hal yang paling membosankan adalah pertarungan antara seniman bela diri pedang Dao. Setidaknya setengah dari waktu, mereka pamer. Ini tidak terjadi. Zhou Hong dan pendekar ketujuh dimulai. Mereka menjaga jarak tertentu, dan tidak ada yang berbicara. Mereka seperti manusia kayu. Beberapa menit kemudian, beberapa seniman bela diri menguap, dan beberapa bahkan mengupil. Jun Changqiao, di sisi lain, sedang menonton dengan penuh perhatian. Dia bisa merasakan bahwa ada bentrokan tak terlihat di antara pedang. Tidak banyak gerakan mewah dalam pertarungan antara pendekar pedang. Selama mereka bergerak, hasilnya akan diputuskan dalam sekejap. Dentang, dentang. Pada saat ini, pendekar pedang ketujuh mengeluarkan pedang di punggungnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, mereka mengayunkan pedang mereka dengan pemahaman diam-diam, dan 7 sinar cahaya pedang merobek ruang dengan kekuatan tak tertandingi. Seolah-olah 7 dari mereka telah menjadi satu orang. Mereka menghunus senjata mereka dan menyerang serempak. Tidak ada sedikit pun ketidakharmonisan. Tidak buruk, Penatuasi berkata dengan puas. Pendekar pedang ketujuh tahun ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika dia dipromosikan menjadi penatua, dia pasti akan mampu membawa panji sekte pedang. Para ahli dari generasi yang lebih tua pada akhirnya akan pensiun atau jatuh suatu hari nanti. Kemuliaan sekte masih harus diwarisi dan dilanjutkan oleh generasi murid yang lebih muda. Suara mendesing, 7 garis pedang Qi menyapu, menciptakan gesekan dengan ruang, menyebabkannya terdistorsi. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya pedang. Jika 7 dari mereka menyerang bersama, kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari seorang raja. Semua orang berseru. Melihat murid sekte sepanjang masa lagi, dia melihat bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia tidak melakukan gerakan apapun. Mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, dia memilih untuk menyerah. Mereka akhirnya bisa melihat murid dari sekte sepanjang masa dikalahkan. Para ahli dari negara bagian timur Radiant tertawa. Dentang, pada saat itu, Zhou Hong dengan santai meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan menghunusnya. Pergelangan tangannya bergetar dalam kehampaan, dan garis-garis pedang Qi menyebar. Ada begitu banyak dari mereka sehingga seolah-olah ada jaring yang tak terhindarkan. Mata Tetuasi melebar, itu karena murid sekte sepanjang masa bisa menyerang 1000 kali dalam satu tarikan napas. Apa artinya itu? Untuk menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana, hanya Raja Pedang, dan Raja Pedang tingkat tinggi, yang bisa melakukannya. Bam, bam, pedang Qi yang padat membombardir 7 garis pedang Qi seperti bola meriam, langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Lebih banyak cahaya pedang terbang melewati 7 murid dari Sekte Kontrol Pedang Suci dan perlahan menghilang dalam kehampaan. Itu seperti kembang api yang membekukan pemandangan terindah dalam beberapa detik. Dentang, Zhou Hong dengan santai menyarungkan pedangnya. Dari saat dia menghunus pedangnya hingga saat dia menghunuskannya, wajahnya tetap tenang. Puff, puff, pendekar pedang ketujuh, yang berdiri di sisi yang berlawanan, langsung dipenuhi luka pedang. Ukuran dan kedalaman setiap luka pedang tepat. Mereka hanya memotong pakaiannya dan tidak melukai kulitnya. Tidak buruk, puji Jun Changqiao. Dia bisa melepaskan begitu banyak pedang Qi dalam satu napas dan mengendalikannya sehingga tidak melukai musuh. Kontrolnya terhadap pedang Dao sangat menakutkan. Bahkan dia, yang mengandalkan cairan bakat untuk menaikkan pedang Dao-nya, mungkin tidak bisa melakukan itu. Omong kosong, Zhou Hong terobsesi dengan pedang Dao. Jun Changqiao mengandalkan kecurangan untuk mengangkat pedang daunnya dan tidak menghabiskan waktu untuk memahaminya. Secara alami, dia tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Hong. 7 murid Sword Seinsek berdiri terpaku di tanah, tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa pihak lain telah menunjukkan belas kasihan? Kalau tidak, mereka pasti akan menjadi mayat yang masih hangat saat ini. Kamu menang. 7 dari mereka menyarungkan pedang mereka dan berbalik untuk pergi. Zhou Hong juga meninggalkan lapangan latihan seni bela diri. Hatinya masih tenang, tanpa riak. Tujuannya bukan untuk menang, tetapi untuk bertukar petunjuk dengan rekan praktisi, dan kemudian memahami pedang Dao yang lebih mendalam. Kemudian, apakah dia memahaminya setelah pertempuran ini? Ya, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Ding, ding. Saat pendekar ketujuh meninggalkan lapangan latihan seni bela diri, sebuah pemberitahuan terdengar di telinganya lagi. Jun Changqiao berkata, siapa lagi? Petik 2, para seniman bela diri dari Haozu Timur terdiam. Bahkan pendekar pedang ketujuh dari Sword Seinsek dikalahkan dengan mudah. Mereka tidak berpikir bahwa murid mereka sendiri memiliki kekuatan untuk bertarung. Karena tidak ada yang berkelahi. Jun Changqiao memandang Cheng Huixin dan berkata dengan acuh tak acuh,
kalau begitu kita hanya bisa pergi ke final. Jumlah orang yang telah menyelesaikan misi epik telah meningkat banyak. Dia memperkirakan bahwa itu hampir mencapai level maksimum, jadi sebaiknya dia langsung ke topik utama. Xiao Ziji, Jun Changqiao berteriak, berjuang. Menginjak, Xiao Ziji maju selangkah dan berdiri di lapangan latihan seni bela diri. Selama periode kultivasi gila ini, tubuhnya bahkan lebih berotot. Bahkan dengan teknik kultivasi tersembunyi yang menekan kultivasinya, dia secara tidak sengaja memancarkan aura yang kuat. Dia adalah Xiao Ziji, yang pernikahannya diputus oleh Murong Xin. Penampilan dan temperamen anak ini tidak buruk. Bahkan putri keluarga Murong tidak menyukainya. Dia memiliki standar tinggi. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, akar spiritual dan kultivasi keturunan langsung keluarga Xiao ini semuanya hilang. Begitu, tidak heran dia memutuskan pertunangan. Mengabaikan diskusi orang banyak, Xiao Ziji mengangkat kepalanya dan melihat plakat yang diukir dengan Lily Holy Sect di aula utama. Dia berkata, Murong Xin, aku di sini untuk memenuhi janji 3 tahun. 3 tahun lalu, dia telah membuat perjanjian dengan wanita di sekte itu. Dia telah menunggu hari ini datang. Apa yang telah hilang sebelumnya, dia akan mengambilnya kembali hari ini. Sesosok anggun terbang dengan teknik gerakan misterius dan mendarat di lapangan latihan seni bela diri seperti kupu-kupu yang menari. Murong Xin mengenakan pakaian bersih dan rapi hari ini, dan sosoknya digambarkan dengan sempurna. Namun, matanya yang gelap mengungkapkan ekspresi yang rumit. Gadis ini terlihat sangat baik. Semua orang memandang Xiao Ziji dan menggelengkan kepala. Sungguh pasangan yang sempurna, tetapi pada akhirnya, mereka akan bertemu di medan perang. Itu benar-benar takdir. Hari ini, Xiao Ziji menatap Murong Xin dan berkata-kata demi kata, kamu dan aku akan mengakhiri dendam kita. Dendam antara Xiao Ziji dan Murong Xin bukan karena pernikahan, tetapi karena penghinaan dan martabat yang dibawa oleh Sekte Suci Lili ke keluarga Xiao. Pria bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu dalam beberapa hal, tetapi mereka harus serius dalam aspek ini. Sekarang setelah semua kekuatan hadir, Xiao Ziji ingin mengalahkan Murong Xin dengan adil, untuk membuktikan kepada Sekte kelas 2 bahwa dia tidak seburuk itu. Aura yang kuat menyebar dan langsung menyelimuti bidang latihan seni bela diri. Xiao Ziji tidak menggunakan teknik kultivasi tersembunyi untuk menekan wilayahnya, tetapi melepaskan kekuatan sejatinya. Raja bela diri, seorang ahli berseru, orang ini adalah Raja bela diri. Apa? Semua seniman bela diri dari berbagai sekte dan kekuatan melebarkan mata mereka. Reaksimu cukup besar, kata Jun Changqiao. Bukan karena seniman bela diri memiliki reaksi besar, tetapi sangat jarang mencapai tingkat Raja bela diri di usia awal 20-an. Kudengar ada seorang murid bernama Ye Xingchen di sekte sepanjang masa yang telah mencapai level Martial King. Aku tidak menyangka Xiao Ziji berada di level ini juga. Beberapa waktu yang lalu, Ye Xingchen terus menantang para jenius dari kelas mortal untuk bertarung dan mencapai puncak kelas mortal secepat mungkin, yang menyebabkan kegemparan. Berita tentang kultivasinya sudah lama tersebar. Sekte kelas 5 sebenarnya memiliki 2 murid tingkat Raja bela diri, itu tidak bisa dipercaya. Letusan budidaya Raja bela diri Xiao Ziji mengejutkan semua seniman bela diri. Namun, mereka tidak tahu bahwa ratusan murid sekte sepanjang masa yang hadir semuanya memiliki kultivasi Raja bela diri. Jika mereka mengungkapkan semuanya, bukankah itu menakutkan? Jun Changqiao tidak akan mengizinkan para murid untuk mengungkapkan semua kultivasi mereka, karena itu akan terlalu mengejutkan. Ketika mereka datang, mereka juga secara khusus menginstruksikan bahwa jika lawan tidak terlalu kuat, mereka harus menekan kultivasi dan pertarungan mereka. Bahkan jika mereka harus membuatnya terlihat seperti mereka melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi, mereka tidak boleh mengungkapkan kultivasi level Martial King mereka. Tentu saja, itu bukan untuk tidak menonjolkan diri, juga bukan untuk berpura-pura lemah. Itu untuk memberitahu Sekte Suci Lili bahwa kultivasi muridnya tidak tinggi di permukaan, tetapi dia juga bisa menyiksa muridmu sampai dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Orang ini sangat jahat, tidak diketahui apakah Sekte Suci Lili telah terpengaruh atau tidak. Namun, kekuatan negara bagian timur telah mendapat pukulan, karena mereka telah mengirim 10 murid berturut-turut, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan satu murid pun dari sekte sepanjang masa. Letusan budidaya Raja bela diri Xiao Ziji mengejutkan banyak orang. Murong Xin juga sangat terkejut, dia tidak berharap dia memiliki ranah kultivasi yang sama 3 tahun kemudian. Meski begitu, dia tidak menyesal telah mengambil keputusan. Jika Murong Xin, dan Murong
Murong, Murong dan Murong-Murong. Yang paling banyak adalah Murong dari Murongsu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pergi ke keluarga Xiao beberapa tahun yang lalu, wajah pemuda ini pucat dan kultivasinya benar-benar hilang. Dia bisa dikatakan sampah di antara sampah. Murong-Murong, Murong, Murong-Murong-Murong. Murong-Murto, Murong-Murong ke Murong, Murong-Murong, Murto Murong-Murong-Murong. Murid-murid Sekte Suci Lili yang mengikuti Cheng Huixin ke keluarga Xiao merasa sangat rumit. Saat itu, ketika mereka pergi ke keluarga Xiao, mereka telah mempermalukan Xiao Ziji di depan wajahnya. Mereka berpikir bahwa dia hanya sepotong sampah dan itu hanya hak bagi adik perempuan mereka untuk memutuskan pertunangan. Tetapi, bagaimana kalau hari ini, pria itu berdiri tegak di lapangan latihan seni bela diri, melepaskan aura yang hanya bisa mereka pandang. Itu hanya tamparan paling mencolok di wajah. Setelah kultivasi Xiao Ziji meletus, dia perlahan mendapatkan kembali martabat yang telah hilang. Lebih-lebih lagi, dia tidak sendirian, di belakangnya berdiri ratusan rekan murid dan bahkan patriark. Mereka semua adalah pendukung terkuatnya. Hari ini, dia harus mengambil kembali semua yang hilang. Sekte sepanjang masa, Xiao Ziji. Xiao Ziji mengumumkan namanya, suaranya seperti bel yang keras, mengejutkan pikiran para seniman bela diri di sekitarnya. Murongxin berkata, Sekte Suci Lili, Murongxin. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat muncul dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah, secara gila-gilaan berbenturan dengan aura yang dikeluarkan oleh Xiao Ziji. Dia juga seorang raja bela diri. Banyak seniman bela diri berseru. Meskipun mereka terkejut ketika Murongxin melepaskan kultivasi raja bela dirinya, itu masih dalam kisaran yang dapat mereka terima. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung dari Sekte kelas 2. Terus terang, murid Jun Changqiao sangat kuat. Itu wajar bagi seorang murid dari sekte tingkat tinggi untuk menjadi kuat. Pertarungan antar raja pasti akan seru. Mata banyak seniman bela diri yang tetap netral berkedip dengan penuh semangat. Pertempuran antara raja-raja muda mungkin hanya bisa dilihat di pertempuran harimau naga untuk hegemoni. Benar-benar suatu berkah untuk bisa menyaksikannya. Xiao Ziji mengambil langkah besar ke depan, tinju kanannya langsung diselimuti api, dan dia meninju dengan kekuatan 100.000 kilogram. Panas dari pukulan ini adalah kemarahan yang telah dia tekan selama bertahun-tahun. Hari ini, dia akhirnya bisa melepaskannya sepenuhnya. Kultivator bela diri elemen api. Sebelumnya, Sect of All Times sudah memiliki elementalis api. Dia tidak menyangka Xiao Ziji juga menjadi elementalis api. Sejak kapan seniman bela diri yang mengolah 5 elemen begitu tidak berharga? Ledakan, Xiao Ziji meninju udara dengan tinjunya. Api mengerikan membawa kemarahan yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Tampaknya telah berubah menjadi harimau yang mengaum, tanpa ampun menekan wanita yang paling menyakitinya. Kekuatan ledakan seorang seniman bela diri tingkat raja bisa mengguncang ruang hanya dengan lambaian tangannya. Berdengung, tangan seperti batu giok Murongxin terjalin, langsung membentuk penghalang pertahanan di depannya. Dia adalah elemen air martial cultivator. Air melawan api, dia pasti akan ditekan. Semua orang berdiskusi. Cheng Huixin dan orang-orang dari 100 sekte suci tertawa. Murongxin adalah elemen air martial cultivator. Secara alami, mereka tahu lebih baik daripada orang lain bahwa karena orang itu adalah elemen api martial cultivator, dia pasti akan ditekan oleh air. Mereka berdua adalah raja bela diri. Atribut mereka tertahan. Bagaimana mungkin seorang murid dari sekte sepanjang masa bisa menang? Boom! Sama seperti semua orang sedang berdiskusi, api mengerikan menghantam penghalang air, langsung menghancurkannya dan menguapkannya. Semua seniman bela diri tercengang. Senyum di wajah Cheng Huixin dan orang-orang dari 100 sekte suci membeku. Meskipun elemen api bersifat eksplosif, elemen air tertahan. Sekarang setelah ditekan, itu berarti murid sekte sepanjang masa memiliki pemahaman dan kontrol yang lebih baik terhadap elemen api daripada Murongxin. Ledakan, ledakan. Otot lengan Xiao Ziji menonjol saat dia meninju 2 kali di udara. Api yang membakar langsung mengembun menjadi 2 kepalan tangan yang menekan ke depan. Aura ledakan menyelimuti arena seni bela diri. Lempengan batu secara bertahap berubah menjadi merah di bawah suhu tinggi. Seniman bela diri yang lebih dekat ke arena tidak dapat menahan panas dan dengan cepat mundur. Orang ini, pemahamannya tentang api sangat kuat. Berdengung, berdengung. Murongxin menstabilkan tubuhnya dan menyatukan kedua tangannya. Elemen air mengalir seperti air terjun, membentuk lapisan penghalang pertahanan air di depannya. Gerakan yang begitu halus menunjukkan bahwa pemahamannya tentang elemen air juga sangat kuat.
Ledakan, ledakan, kedua tinju yang meledak menghantam penghalang air, tanpa ampun menghancurkannya lagi. Murongsin akhirnya tidak bisa menahannya dan terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi sangat jelek. Murid dari Sekte Suci Lili ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun elemen air menahan elemen api, jika pemahaman seseorang tentang elemen api ekstrim, itu juga dapat menahan elemen air. Selain itu, tubuh fisik Xiao Ziji tampaknya juga luar biasa. Dia juga bisa menekannya dalam hal kekuatan. Jika Murongsin tidak memiliki kartu truf, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Semua seniman bela diri sedang berdiskusi. Meskipun banyak seniman bela diri dari benua timur mendukung Murongsin, mereka dapat melihat dari percakapan singkat bahwa Xiao Ziji tidak diragukan lagi lebih kuat. Mendesah, Jun Changqiao berkata, kupikir ini akan menjadi pertarungan yang seimbang. Aku tidak menyangka murid Sekte Suci Lili begitu lemah. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Saudaraku, kamu benar-benar sombong. Kami yakin. Meskipun murid-murid sekte sepanjang masa tidak menggunakan kekuatan sejati mereka, mereka masih raja bela diri, jadi wajar bagi mereka untuk menang melawan murid-murid sekte Haozu Timur. Namun, Xiao Ziji dan Murongsin berada di level yang sama, tetapi setelah beberapa gerakan, dia masih ditekan oleh yang pertama. Pertempuran di antara mereka telah dipersiapkan selama 3 tahun. Jika itu adalah penindasan sepihak, Jun Changqiao akan sangat kecewa. Huff, Cheng Huixin berkata dengan dingin, pertempuran baru saja dimulai, jangan senang terlalu dini. Mendengar kata-katanya, Murongsin masih bisa membalikkan keadaan. Itu benar, jika murid langsung dari sekte kelas 2 tidak memiliki kartu truf, itu akan sedikit tidak masuk akal. Huff, pada saat itu, Murongsin menggenggam kedua tangannya, dua sinar cahaya melintas di matanya, dan rambut hitamnya yang lembut berkibar tanpa angin. Tetes, tetes, hujan menetes dari langit, menyebabkan semua orang tercengang. Langit cerah, kenapa tiba-tiba hujan? Hati-hati. Pada saat itu, Jun Changqiao berteriak keras. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat pria dengan wajah serius itu berkata, hujan, kumpulkan pakaiannya. Petik 2, petik 2. Semua orang memutar mata mereka. Huala. Hujan semakin deras, dan semua seniman bela diri menggunakan energi spiritual mereka untuk memblokirnya. Namun, para seniman bela diri dengan kultivasi rendah tercengang, karena mereka tidak dapat menghentikan hujan yang menembus energi spiritual mereka. Setelah beberapa saat, banyak orang basah kuyup seperti tikus yang tenggelam. Ini adalah air roh yang mendalam. Seorang seniman bela diri berkata, ada banyak jenis elemen api, dan ada banyak jenis elemen air. Air roh mendalam adalah salah satunya, dan kualitasnya telah mencapai tingkat keramat. Air roh mendalam memiliki daya tembus yang kuat. Bahkan jika seniman bela diri menggunakan energi spiritual mereka, mereka tidak dapat memblokirnya. Cek, Jun Changqiao berkata, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Air roh mendalam Murongsin memiliki efek meneteskan air untuk menembus batu, tetapi itu tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Ziji, karena hujan menguap oleh api yang membakar dalam sekejap. Ini kartu trufmu, dia berkata dengan bangga. Murongsin tidak mengatakan apa-apa, dan membuat segel tangan yang rumit. Hujan yang turun dari langit langsung berkumpul, membentuk kolom air besar, seperti naga yang mengaum. Itu belum berakhir, suara mendesing, sua. Jejak tangan Murongsin masih dilakukan, dan lebih banyak kolom air mengembun di udara. Hanya dalam beberapa saat, 9 naga banjir, yang tampak seperti keluar dari laut, telah berkumpul dan mendesak dari segala arah. Pada saat itu, saat atribut airnya meningkat, panas di sekitarnya ditekan dan secara bertahap kembali normal. Huffet, 9 pilar air yang seperti naga banjir, membawa kekuatan yang bisa menembus segalanya, menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir menjadi serius. Ini jelas merupakan keterampilan bela diri tipe air tingkat tinggi. Cheng Huixin mencibir, muridnya telah menggunakan teknik bela diri Saint Grade yang dengan susah payah dia temukan untuknya. Dia pasti bisa melukai lawannya dengan parah. Namun, apa yang membuatnya dan seniman bela diri lainnya tercengang adalah, tepat saat 9 naga banjir hendak menyerang, Xiao Zuiji benar-benar menarik kembali apinya dan berdiri di sana dengan bangga, sedikit rasa jijik muncul di antara alisnya. Apa artinya itu? Mungkinkah dia tahu dia bukan tandingan Profound Spirit Water dan menyerah untuk melawan? Pada saat ini, Xiao Zuiji maju selangkah. Otot-ototnya yang terbuka tiba-tiba menonjol, dan dia memasang postur bertahan. Seorang ahli berkata dengan terkejut, tidak mengandalkan atribut apinya untuk bertahan, apakah dia akan melawan dengan tubuh fisiknya?
Bukankah dia terlalu berani? Meskipun keterampilan bela diri air murid Lily Saint Sekte sangat kuat, dengan pemahamannya tentang api, dia seharusnya bisa melawan. Sekarang dia telah melepaskan keuntungan ini, dia hanya akan jatuh ke dalam keadaan pasif mutlak. Banyak seniman bela diri merasa sulit untuk memahami pendekatan Xiao Ziji, dan mereka hanya bisa memberikan evaluasi, dia sedang mencari kematian. Murong Xin sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan energi spiritual atribut air yang agung mengalir ke 9 kolom air, mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat. Jun Changqiao dan para murid sekte sepanjang masa tertawa. Menurut mereka, kekuatan Xiao Ziji bukanlah atribut api, melainkan pertahanan fisiknya yang kuat. Bahkan tanpa dukungan apapun, mudah untuk menolak begitu banyak keterampilan bela diri air. Itu benar, lawan yang begitu lemah, terlalu mudah untuk mengalahkannya. Dia bisa menggunakan segala macam metode untuk membiarkannya mengalami keputusasaan. Kolom air pertama meledak dalam sekejap mata. Xiao Zui menginjak tanah dan merentangkan tangannya. Energi spiritualnya menyebar dan membentuk lapisan tipis dinding pertahanan udara. Ledakan, kolom air seperti naga menabrak dinding energi spiritual, dan riak langsung menyebar di bidang pelatihan. Semua seniman bela diri melebarkan mata mereka. Setelah Xiao Ziji menerima pukulan, dia masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Mereka yakin bahwa orang ini hanya menggunakan energi spiritualnya dan tidak menggunakan keterampilan bela diri defensif. Terlalu mengejutkan untuk menerimanya dengan mudah. Wosh. Di sisi lain, kolom air lain meledak. Xiao Ziji berdiri di tempat yang sama, mengangkat satu tangan, dan langsung menangkap serangan itu. Meskipun benturannya sangat kuat, dia masih sekokoh gunung Tai. Ledakan. Pada saat ini, kolom air yang tersisa meledak dari arah yang berbeda. Kaki Xiao Ziji tidak bergerak sama sekali, dan tangannya terus bergerak, menghalangi kolom air. Setelah semua 9 gerakan, rahang semua seniman bela diri jatuh. Xiao Ziji masih berdiri dengan bangga, tidak bergerak sama sekali, seperti pohon berusia 10.000 tahun di lapangan latihan. Ya dewa, keterampilan bela diri tipe air yang begitu kuat tidak membuat murid sekte sepanjang masa mundur selangkah. Tubuh fisik anak ini sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah raja bela diri tingkat tinggi, tidak mungkin baginya untuk tetap bergeming setelah menerima 9 gerakan. Mengerikan, menakutkan. Para ahli dari semua lapisan masyarakat mengomentari kinerja Xiao Zuiji. Mereka memiliki cukup pengakuan untuk pemuda ini. Energi spiritual dapat dikultivasikan kapan saja, tetapi setelah menembus ke tingkat tertentu, akan sulit bagi tubuh fisik untuk memiliki terobosan yang substansial. Untuk murid sekte sepanjang masa untuk dapat berlatih ke tingkat seperti itu, dia pasti telah melalui kesulitan yang tak terbayangkan. Ya, untuk membangun tubuh fisiknya, Xiao Ziji telah berkeringat terlalu banyak dan menderita terlalu banyak. Itu karena dia terlalu gila sehingga dia bisa memiliki pertahanan yang kokoh. Bagaimana ini mungkin? Mata Murong Xin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keterampilan bela diri tipe air tingkat Sein dikombinasikan dengan keterampilan bela diri tingkat Sein sebenarnya diblokir oleh tangan kosongnya, dan dia tidak mundur. Dia tidak bisa menerima ini. Jika ini adalah kartu truf terkuatmu, maka aku sangat kecewa, kata Xiao Ziji acuh tak acuh. Murong Xin berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat hanya dalam 3 tahun. Xiao Ziji memandang Cheng Huixin, pada murid sekte suci Lili yang pernah muncul di keluarga Xiao dan mempermalukannya, dan berkata, mereka mungkin tidak menyangka bahwa orang yang dengan ceroboh menginjak-injak mereka saat itu akan memiliki kekuatan sekarang. Petik 2, Cheng Huixin dan murid-murid lainnya semua diam. Mereka benar, Xiao Ziji berkata, kamu, Murong Xin, adalah putri surga yang bangga. Aku, Xiao Ziji, adalah sampah, tidak layak untukmu. Namun, dia mengepalkan tinjunya dan berkata-kata demi kata, hari ini, saya akan memberitahu semua orang bahwa bahkan seorang putri surga yang bangga tidak ada apa-apanya di depan sampah seperti saya. Fiuh, tubuh Xiao Ziji sekali lagi meletus dengan api yang menghanguskan, dan kemudian dia bergegas dengan Cloud Steps, dan dengan marah berteriak, Red Sky Raging Flame Cut. Retak, saat dia menginjak tanah, lantai langsung runtuh. Api meletus dari tubuhnya dan berkumpul di udara, membentuk tebasan api yang ganas. Dia menggunakan keterampilan seni bela dirinya, dia serius. Suhu yang sudah mendingin, dengan letusan lengkap Xiao Ziji, menjadi panas lagi, dan hujan deras tiba-tiba berhenti. Di bawah nyala api absolut, elemen air apapun tidak berguna. Tidak baik, wajah Murong Xin sedikit berubah. Berdengung.
Energi psionik meletus, ruang berdesir, dan penghalang pertahanan seperti tirai air mengembun. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Ledakan, ledakan, ledakan. Potongan api mengamuk langit merah tiba-tiba menebas, menghancurkan semua penghalang seperti pisau panas menembus mentega. Berdebar, berdebar, berdebar. Murong Xin mengalami serangan balik dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk mundur, seluruh wajahnya sangat pucat. Namun, sisa kekuatan dari Red Sky Raging Flame Cut tidak berkurang, dan tanpa pertahanan apapun, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Ini sudah berakhir. Semua pembangkit tenaga listrik menggelengkan kepala. Bom, tanah di lapangan latihan bergetar, menunjukkan tanda api yang dalam dan hitam. Yang mengejutkan semua orang, Murong Xin berdiri lemah di tepi dan tidak terkena potongan api yang membakar. Itu tidak benar. Dalam situasi itu sekarang, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Xiao Ziji mencabut nyala api dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu kalah." Celepuk, Murong Xin akhirnya tidak bisa menopang dirinya sendiri dan duduk di lantai yang panas, rambutnya berserakan, wajahnya lemah dan pucat. Sesaat kemudian, setelah memulihkan beberapa kekuatan, dia berkata dengan getir, "Aku kalah." Ding, murid Xiao Ziji mengalahkan Murong Xin dari Sekte Suci Lili, misi epik 6 selesai, dan penyelesaian sedang berlangsung. Ketika Murong Xin mengucapkan kata-kata, "Aku kalah," Jun Changqiao mendengar pemberitahuan. Ini pasti suara alam. Jun Patriark sudah mempersiapkan diri, menunggu hadiah setelah penyelesaian, dan dia sangat menantikan hadiah dari misi Si Wu yang ditekan. Lebih penting, setelah Si Liu menyelesaikan misinya, dia akan dapat menembus ke Kaisar Stage. Semua orang di Sekte Suci Lili terdiam. Cheng Huixin sangat marah sehingga tangannya gemetar hebat. Murong Xin adalah murid yang paling dia banggakan. Selama bertahun-tahun, dia telah menghabiskan banyak sumber daya dan energi untuk merawatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Xiao Ziji. Hal yang paling tidak bisa diterima adalah, dan dia adalah orang yang pernah memimpin pembatalan pertunangan. Wajah tua Cheng Huixin benar-benar hancur. Dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. "Penatua Cheng," Jun Changqiao berkata, "sekarang kamu harus tahu siapa yang tidak layak untuk siapa, kan? Aku akan memberimu beberapa tamparan lagi. Apakah itu menyakitkan?" Cheng Huixin mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya yang keruh dipenuhi amarah. "Menguasai," Murong Xin berkata dengan lemah, "maaf mengecewakanmu." "Huff." Cheng Huixin dengan marah menjentikkan lengan bajunya dan pergi. "Murong Xin," Xiao Ziji berkata dengan acuh tak acuh, "dendam antara kamu dan aku sudah berakhir. Mulai sekarang, kita akan berpisah dan tidak pernah berhubungan satu sama lain lagi." Sebenarnya, dia bisa saja melukai Murong Xin dengan serius ketika dia menggunakan pemotongan api langit merah yang mengamuk, tetapi pada akhirnya, dia menarik kembali tangannya dan membantingnya ke lantai. Bukannya dia tidak tahan melakukannya. Sebaliknya, ketika api akan turun, Murong Xin tiba-tiba melepaskan semua pertahanannya dan mengirimkan suaranya kepada Xiao Zuiji. "Xiao Zuiji, ketidaktahuanku yang menyakitimu saat itu. Hari ini, aku akan membayarmu kembali dengan minat." Kata-kata ini, seolah-olah dia bisa menahannya dengan pertahanannya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Xiao Ziji saat itu. Dia memanipulasi Red Sky Raging Flame Cut dan membantingnya ke punggung Murong Xin, tapi itu tidak membahayakan dirinya. Dia tidak datang ke sini untuk membuktikan betapa hebatnya dia, tetapi untuk mengambil kembali martabat yang telah hilang. Di depan aula utama Sekte Suci Lili, di bawah kesaksian semua seniman bela diri dari berbagai provinsi, mengalahkan Murong Xin sama dengan mengambil kembali segalanya. Serius melukainya, itu hanya akan membuatnya terlihat licik. Para murid sekte sepanjang masa benar-benar kuat. Dari gerakan yang dia gunakan barusan, dia jelas bukan raja bela diri biasa. Meskipun pertempuran telah berakhir, itu tidak menghentikan para seniman bela diri untuk berdiskusi. Pada saat itu, pentingnya sekte sepanjang masa di hati semua orang meningkat tajam dengan kemenangan Xiao Ziji. Sekte ini hanya bangkit untuk waktu yang singkat, dan murid-murid mereka sudah bisa menghancurkan murid-murid sekte kelas 2. Jika mereka terus tumbuh, masa depan mereka tidak akan terbayangkan. "Tuan Kota Ding," Mu Changhong menangkupkan tangannya dan berkata, "Sekte provinsiku telah mempermalukan dirinya sendiri." Pertama, dia tidak punya harapan. Pada akhirnya, murid Jun Patriark memberinya kejutan besar, dan suasana hatinya sangat baik. Sudut mulut Ding Lingchun berkedut sedikit. Dia berpikir bahwa dia akan menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pasukan provinsinya akan kalah telak. Bahkan murid langsung Sekte Suci Lili yang paling berharga pun dikalahkan. Memalukan,
Terlalu memalukan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan mengirim surat undangan. Dia memanggil Mu Changhong untuk melihat bagaimana wajahnya akan ditampar, tetapi pada akhirnya, dialah yang ditampar wajahnya. Ini sangat tragis. Berbagai kekuatan dari Haozu Timur yang datang untuk mendukung Sekte Suci Lili secara kolektif menjadi bisu. Fakta membuktikan bahwa, tidak ada gunanya membuat banyak orang bersorak untuk mereka. Yang benar-benar penting adalah kekuatan. Setiap orang, Jun Changqiao melirik seniman bela diri dari berbagai sekte di Haozu Timur dan berkata, siapa lagi yang ingin bertarung? Petik 2, petik 2. Berbagai sekte terdiam, bahkan murid kelas raja dari Sekte Suci Lili telah kalah. Mereka sudah tahu batas mereka sendiri. Tidak ada yang mau bertarung. Jun Changqiao berkata, aku akan pulang untuk tahun baru dulu. Semua murid, dengarkan. Dia berkata dengan keras, ayo kembali ke sekte. Ya, semua murid berteriak serempak. Suara mereka yang kuat mengguncang sekte kuno. Para seniman bela diri dari Haozu Timur tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan Jun Changqiao yang arogan dan lalim pergi bersama sekelompok murid. Kali ini, Xiao Ziji tidak hanya membuktikan dirinya dengan kekuatannya, tetapi dia juga membiarkan sekte sepanjang masa untuk mendapatkan prestise yang cukup. Ketika berita menyebar di dunia seni bela diri, itu pasti akan menyebabkan babak baru diskusi panas. Pada saat itu, sekte sepanjang masa juga akan mendapatkan pengakuan dari semua seniman bela diri. Itu juga akan membuat mereka sangat menyadari bahwa sekte yang baru bangkit ini sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi suatu wilayah. 3 tahun lalu, mereka tidak dikenal. 3 tahun kemudian, mereka bisa bersaing dengan sekte kelas 2. Kecepatan pertumbuhan ini luar biasa. Martabat yang pernah hilang dari Xiao Ziji diambil kembali secara terbuka. Sekte telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, hal terbaik baru saja dimulai. Jun Changqiao berjalan menuruni gunung, dan sebuah pemberitahuan terdengar di telinganya. Ding! Seorang murid sekte telah mengalahkan target yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan. Misi epik selesai. Tingkat penyelesaian, 200%. Tuan rumah telah menerima 20.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding! Poin kontribusi sekte, 3.374.320.000. Petik 2. Ding! Poin kontribusi meluap. 20.000 poin kontribusi lainnya. Itu terlalu luar biasa. Jun Changqiao tanpa ekspresi. Tidak ada riak di hatinya karena dia masih menunggu hadiah penyelesaian misi berikutnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi epik 5. Tuan rumah telah menerima cairan modifikasi kepandaian tingkat tinggi X5, formula pedang yang benar tingkat tinggi X1, formula pisau penusuk awan tingkat tinggi X1, formula perisai besi hitam tingkat menengah X1, jimat pengalaman X2. Petik 2. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi epik 6. Tuan rumah telah menerima cairan modifikasi aptitude Saint Grade X2, formula pil pengumpul roh tingkat tinggi X1, formula pil pembentuk jiwa tingkat pemula X1, batu modifikasi pisau yang sulit dihentikan X1, experience talisman X2. Petik 2. Notifikasi terdengar di telinganya. Jun Changqiao, yang sedang berjalan di jalan, tiba-tiba berhenti dan berjongkok. Dia menutupi seluruh wajahnya dengan tangannya dan tubuhnya sedikit gemetar. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata, ada apa denganmu? Itu datang lagi. Li Qingyang berkata, itu datang lagi. Zhen Dejun bingung. Hahaha, ahahaha. Jun Changqiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sangat mengejutkan penatua Zhen sehingga dia hampir melompat. Li Qingyang berkata, tenang, tenang. Dia, Su Xiaomo, dan yang lainnya terbiasa dengan tawa tiba-tiba patriark, jadi mereka tidak terkejut. 2 misi epik selesai dan dia menerima total 40.000 poin kontribusi. Hadiahnya juga berbagai ramuan bakat dan formula senjata dan peralatan tingkat tinggi dan menengah. Itu sangat kaya. Bagian yang terbaik adalah, dia juga diberi 4 jimat pengalaman. Salah satunya bisa meningkatkan levelnya 1 level. 4 dari mereka akan meningkatkan levelnya 4. Penyelesaian misi epik akan meningkatkan levelnya. Sekarang dia memiliki 2 misi, dia mungkin meningkatkan levelnya dengan level kecil. Jika dia menggunakan jimat pengalaman, dia mungkin mencapai kelas 8 atau 9 Wu Huang dalam hitungan menit. Tidak, jantung kecil Jun Changqiao berdetak kencang. Itu adalah perasaan jatuh cinta. Penatua Zhen, dia berhenti tersenyum dan berkata, cepat siapkan barisan isolasi di dekatnya. Meskipun Zhen Dejun bingung, karena Patriark telah memberikan perintah,
dia tidak ragu untuk menemukan ruang terbuka dan mengeluarkan bendera arai. Dalam sekejap, arai isolasi tingkat yang sangat tinggi terbentuk. Penatua Zen telah mempelajari formasi keajaiban 32 selama periode ini. Pemahamannya tentang arai semakin kuat. Menurut deduksinya sendiri, menerobos ke kaisar formasi sudah dekat. Kalian tunggu di luar. Ya, Jun Changqiao segera melangkah ke dalam barisan. Apa yang dilakukan pria ini? Setelah hadiah, langkah selanjutnya adalah meningkatkan levelnya. Menerobos ke tingkat kaisar pasti akan lebih mengejutkan daripada menerobos ke tingkat raja. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik tetap low profile. Ayo, di dalam barisan isolasi, Jun Changqiao menutup matanya dan membuka tangannya. Seperti yang diharapkan, aura agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Energi psionik di dua inti spiritual tiba-tiba mendidih. Pada saat itu, Jun Changqiao merasa seolah-olah jiwanya mengambang dan menyatu dengan langit dan bumi. Dia mengintip atribut langit dan bumi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dari tingkat raja ke tingkat kaisar, tidak hanya atribut, tetapi juga jiwa. Pada saat ini, Jun Changqiao seperti ikan yang tidak terkendali, berenang di lautan seni bela diri yang tak ada habisnya. Perasaan aneh ini berlangsung lama sebelum jiwanya perlahan mundur. Suara mendesing, Jun Changqiao tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya melintas dan menghilang. Tubuhnya langsung meletus dengan aura yang kuat. Sekarang, mengepalkan tangannya, dia berkata, "Aku adalah kaisar." Hufet, aura yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan berangsur-angsur menjadi padat. Dalam sekejap, domain Qi yang sangat kuat dan menindas terbentuk dalam formasi. Jika seorang seniman bela diri dari alam yang sama hadir dan merasakan Qi domain Jun Changqiao yang meletus, mereka pasti akan melebarkan mata mereka. Ini karena kekuatan opresif yang dihasilkan terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang baru saja menerobos. Domain Qi Wu Huang ditentukan oleh kekuatan energi spiritual di inti rohnya. Begitu Jun Changqiao, yang memiliki inti ganda, melepaskan domain Qi-nya secara alami akan menjadi luar biasa. Itu tidak berlebihan. Kekuatan Realm of Qi-nya saat ini sebanding dengan Wu Huang, yang berada di level pin kelima atau keenam. Domain Qi dapat digunakan untuk mengintimidasi seniman bela diri tingkat rendah, tetapi itu bukan penindasan mutlak. Misalnya, para murid sekte sepanjang masa telah melalui semua jenis temperamen di sekte tersebut. Terutama ketika mereka harus menanggung 10 kali tekanan pada tingkat pertama menara pelatihan, Wu Huang, yang berada di tingkat pemula, mungkin tidak dapat segera menekannya. Hufet, tubuh Jun Changqiao sekali lagi meletus dengan aura yang kuat dan tajam. Itu adalah terobosan Wu Huang barusan. Kali ini, itu adalah terobosan bagi Kaisar Pedang. Mungkin karena hadiah diberikan satu demi satu, tanda-tanda kemajuan tidak dirilis pada saat yang sama seperti terakhir kali di kota Qingyang. Keuntungan dari ini adalah bahwa itu tidak membentuk momentum seni bela diri pedang untuk menembus awan. Jika tidak, bahkan dengan arai isolasi, mungkin tidak dapat menekannya. Pada saat itu, seluruh benua bintang jatuh akan tahu bahwa seni bela diri pedang dan seni bela diri manusia disebut kaisar. Kunci rendah, itulah yang diinginkan Jun Patriark. Di luar, Li Qingyang dan yang lainnya sedang menunggu. Zhou Hong, yang bersandar di pohon besar, sedikit mengernyit. Dia melihat barisan isolasi dan sepertinya merasakan kekuatan pedang yang kuat meletus di dalam. Saudara muda Xiao, Su Xiaomo meletakkan tangannya di bahu Xiao Ziji. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lega sekarang? Saya pikir murid pribadi Sekte Suci Lili luar biasa. Ternyata mereka hanya biasa-biasa saja," kata Li Fei. "Itu bukan Murong Xin, Xiao Zijilah yang terlalu kuat." Tepatnya, di bawah pelatihan cermat Jun Changqiao, para murid dari sekte sepanjang masa semuanya adalah monster. Xiao Ziji tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik untuk melihat gerbang gunung Sekte Suci Lili, dan bergumam, semuanya sudah berakhir. Dendam antara dia dan Murong Xin sudah berakhir. Mulai sekarang, mereka akan berpisah dan tidak pernah berpapasan lagi. Xiao Ziji menarik napas dalam-dalam, meletakkan apa yang perlu dia letakkan, dan tertawa, "Kakak Su, ayo minum sepuasnya saat kita kembali." Su Xiaomo berkata, "Dengan toleransi alkohol Anda masih berani minum sepuasnya dengan kakak senior. Tidak masalah untuk menjatuhkanmu." Kamu benar-benar berbicara besar. Baiklah, setelah kita kembali, kamu dan aku akan bertarung selama 300 ronde. Jika aku tidak meminummu di bawah meja, aku tidak akan dipanggil Su Xiaomo. Betapa membosankannya jika hanya 2 orang. Hitung aku. Li Fei tertawa.
Li Qingyang tertawa, saudara muda Xiao telah melepaskan ikatan di hatinya, Patriark pasti akan mengadakan perayaan ketika kita kembali. Ada apa lagi? Berpesta, Su Xiaomo berkata, ya, pesta perayaan. Li Qingyang berkata, ketika saatnya tiba, akan ada banyak anggur untuk kalian lawan. Apakah kakak senior kedua ingin bergabung juga? Tidak, tidak, saya tidak bisa menahan minuman keras saya. Kalian bisa bermain. Ye Xingchen, yang sedang duduk di atas batu besar, berkata dengan acuh tak acuh, kekanak-kanakan. Dia tidak bertarung ketika dia datang untuk menantang Sekte Suci Lili. Bukannya Jun Changqiao tidak ingin dia bertarung, tetapi menggertak murid-murid dari berbagai sekte di Haozu Timur sudah cukup untuk misi tersebut. Tidak perlu menggigit Sekte Suci Lili. Tidak apa-apa menginjak sekte kelas 2 untuk mendapatkan prestise, tetapi dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk langsung menginjak mereka. Itu tepat untuk berhenti. Ini semua berkat dia menemukan rahasia misi Si Liu. Jika tidak, dengan karakter Jun Changqiao yang harus menyelesaikan misi, dia mungkin akan melawan semua murid Sekte Suci Lili. Di dalam formasi isolasi, momentum yang tajam mulai menyatu, dan semuanya kembali tenang. Jun Changqiao menerobos dari tingkat Raja Pedang ke tingkat Kaisar Pedang. Kelahiran Kaisar Pedang akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, formasi isolasi dari formasi Kimen 32 menekannya dengan sangat baik. Lanjutkan, lanjutkan, Jun Changqiao berkata, terobos ke level yang lebih tinggi. Namun, setelah menunggu lebih dari 10 menit, wilayahnya masih di tingkat Kaisar. Dia tidak mendengar petunjuk bahwa wilayahnya telah maju ke tahap kedua sama sekali. Terobosan, dia pingsan. Sistem berkata dengan marah, setelah menembus level Raja Pedang, tuan rumah tidak naik level. Jangan pernah berpikir tentang level Kaisar. Betul sekali, setelah menyelesaikan misi epik keempat, dia hanya berhasil menembus level Raja dan tidak naik level. Kali ini berbeda, Si Liu dan Si Liu menyelesaikan misi bersama. Tidak peduli apa, harus ada peningkatan ranah kecil, kan? Bahkan tahap pertama akan baik-baik saja. Cuci dan pergi tidur, kata sistem. Petik 2, Jun Changqiao tidak percaya dan terus menunggu. Pada akhirnya, dia menunggu 1 jam lagi, tetapi masih tidak ada gerakan. Mendesah, dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan jimat pengalaman. Karena menyelesaikan 2 misi epik tidak dapat mempromosikan peningkatan ranah kecil, dia hanya bisa mengandalkan benda ini. Dia menghancurkan jimat pengalaman. 2 inti roh di dantiannya mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual. Ayo, Jun Changqiao menutup matanya dan berkata seperti anak kecil, terobos. Energi spiritual di inti roh terus berkembang dan kemudian ditempa. Namun, ketika semuanya berhenti, Jun Changqiao masih di level Kaisar dan belum menerobos. Apa yang sedang terjadi? Tuan rumah telah menjadi tingkat Raja Pedang dan tingkat Raja Bela Diri membutuhkan lebih banyak energi spiritual. 1 jimat pengalaman tidak dapat mencapai terobosan. Sial, Jun Changqiao berjongkok di tanah dan menarik rambutnya dengan kedua tangan. Baru saja, dia berpikir bahwa setelah menyelesaikan 2 misi epik, dengan bantuan jimat pengalaman, dia bisa mencapai tahap ke-8 atau ke-9. Ternyata yang ideal itu indah, tapi kenyataannya kejam. Tanda pisah. PS, selamat tahun baru, 10 lagi besok. Jun Changqiao, yang telah mencapai pedang dan Kaisar Bela Diri, membutuhkan sejumlah besar energi untuk menaikkan nilainya. Experience talisman yang diberikan oleh misi tidak dapat dihancurkan untuk menaikkan nilainya satu persatu. Mendesah, Jun Patriark menggelengkan kepalanya dan menghancurkan experience talisman kedua. Baru kemudian dia berhasil menerobos ke peringkat kedua. 2 lainnya juga hancur, dan wilayahnya naik dari peringkat kedua ke peringkat ketiga. 4 experience talisman hanya meningkat 2 peringkat, yang membuat Jun Changqiao sangat tertekan. Sistem berkata, untuk pakar panggung Kaisar yang normal, akan butuh beberapa dekade untuk menaikkan nilainya. Tuan rumah harus puas. Itu benar, meskipun lebih sulit untuk meningkatkan wilayahnya daripada sebelumnya. Namun ia tetap memiliki sistem dan berbagai misi. Selama dia dihadiahi dengan beberapa experience talisman lagi, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Memikirkan hal ini, Jun Patriark tiba-tiba merasa segar, dan kemudian melihat ke dalam dantiannya. Setelah menerobos ke tahap Kaisar, meskipun 2 inti kristal lebih kecil dari sebelumnya, energi psionik yang dikandungnya sangat agung. Terutama ketika ada atribut tambahan yang terlihat seperti awan dan kabut dari udara tipis. Ini adalah energi yang dibutuhkan untuk terbang. Setiap seniman bela diri yang menerobos ke tahap Kaisar akan mengembun dan dengan demikian memiliki kemampuan untuk terbang.
Tepatnya, dengan energi semacam ini, seseorang dapat menyingkirkan belenggu langit dan bumi dan terbang bebas di langit seperti burung. Itulah mengapa itu disebut kekuatan terbang. Saat levelnya meningkat, kekuatan terbangnya akan menjadi lebih kuat, dan kecepatannya juga akan meningkat banyak. Jun Changqiao tidak terburu-buru untuk menguji penerbangannya. Bagaimanapun, dia memiliki Armored Combat Wings sebelumnya dan telah merasakan kenikmatan terbang lebih cepat dari yang lain. Yang lebih dia pedulikan sekarang adalah berbagai formula yang diberikan oleh sistem. SUA, itu bergabung menjadi cincin luar angkasa. Formula hadiah misi semuanya ditempatkan dengan tenang. Dengan pikiran, mereka secara otomatis dicocokkan. Banyak senjata dan peralatan baru lahir di paviliun penempaan. Jun Changqiao dengan santai mengetuk pedang yang sejati dan segera membuat daftar bahan pemurnian yang diperlukan. Bahan pedang ini tidak jauh berbeda dengan pedang cahaya dingin. Lebih-lebih lagi, dia bisa memperbaiki satu. Anggota aula pengadaan telah aktif membeli. Selama ada biji di luar, mereka akan membeli sebagian besar, jadi stoknya sangat kaya. Ini adalah manfaat mempersiapkan hari hujan. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki formula senjata tingkat tinggi, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menemukan biji untuk memperbaikinya. Ding, Jun Changqiao fokus pada pemurnian. Kemudian, dia melihat Cloud Piercing Saber, Black Iron Shield, dan peralatan lainnya. Sayangnya, dia kekurangan biji tertentu, jadi dia tidak bisa memalsukannya. Ketika saya kembali, saya harus meminta aula pembelian untuk mempercepat proses pembelian. Jun Changqiao secara alami berharap untuk memproduksi secara massal senjata bermutu tinggi yang dihasilkan oleh sistem dan memperlengkapi murid-muridnya dengan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia membuka paviliun pil. Tak perlu dikatakan, pil pengumpul ki bermutu tinggi pasti sangat cocok untuk budidaya. Yang paling dikhawatirkan Jun Changqiao adalah pil pencetak jiwa kelas dasar. Dia berkata, item ini hanya berjarak satu kata dari pil pencetak tubuh. Mungkinkah itu memiliki efek membentuk jiwa seseorang? Cerdas, kata sistem. Jun Changqiao berkata, kita juga perlu memproduksinya secara massal sehingga setiap murid dapat memilikinya. Efek dari pil pembentuk tubuh tidak perlu dikatakan lagi, dan pil pembentuk jiwa pasti akan memiliki efek ajaib juga. Di dalam cincin spasial, ada juga batu seukuran kepalan tangan. Itu dikelilingi oleh lampu neon dan terlihat sangat aneh. Jun Changqiao bertanya, apa ini? Sealing Blade, Modivisol Stone, sistem menjawab. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, itu bisa memodifikasi Sealing Blade. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Gabungkan jiwamu ke dalamnya. Jun Changqiao melepaskan kekuatan jiwanya dan menyebarkannya. Saat menyentuh batu, sepertinya meleleh oleh suhu tinggi dan berubah menjadi cairan lengket. Sistem berkata, cepat gabungkan dengan Sealing Blade. Jun Changqiao mengambil Sealing Blade dan kemudian memanipulasi cairan yang meleleh untuk menyatu dengannya. Meneguk, cairan menyelimuti seluruh bilah dan kemudian berubah menjadi gelembung. Pedang yang diberikan oleh keinginan pertama ini adalah senjata suci di alam bawah, tetapi ketika Jun Changqiao menerobos ke alam raja, pedang itu tampaknya tidak berdaya. Terutama ketika menghadapi Wu Sheng setengah langkah, itu benar-benar kehilangan nilainya, jadi dia melemparkannya ke istana dingin dan tidak ingin menggunakannya lagi. Levelnya semakin tinggi dan tinggi. Banyak peralatan seni bela diri ditakdirkan untuk ditinggalkan atau diganti dengan yang baru. Misalnya, di antara seni bela diri yang dia beli sebelumnya, hanya self-chop yang berguna. Seni bela diri seperti Rupturing Fist tidak lagi cocok untuk kebutuhan para murid di atas Master Realm. Saya harap modifikasi ini dapat memberikan kehidupan baru bagi Heartblade. Jun Changqiao berbisik. Meskipun dia memiliki sayap persenjataan dan tubuh api suci, dia masih merasa itu tidak cukup aman. Jika pedang ini bisa menjadi kuat lagi, dia pasti akan lebih nyaman. Setengah jam kemudian, Heartblade menyerap semua cairan aneh dan diam-diam menggantung di depan Jun Changqiao. Meskipun dari cincin spasial, ukuran dan spesifikasi bilahnya normal, untuk kekuatannya, dia hanya akan tahu ketika ditarik keluar. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan meraih gagangnya. Meskipun tidak keluar dari sarungnya, dia bisa merasakan aura yang lebih berat, jadi dia menyimpulkan, teman lama, setelah modifikasi, kekuatanmu harus lebih kuat. Weng, Heartblade sedikit bergetar, seolah menanggapi tuannya. Datang. Jun Changqiao keluar dari cincin spasial dan mengangkat tangannya, biarkan aku melihat tubuhmu yang berevolusi. Siu, angkasa bergetar, mulut Jun Changqiao yang heroik berkedut hebat. Karena Heartblade di tangannya jauh lebih kecil dari sebelum modifikasi, itu bisa digambarkan sebagai jarum bordir. Bagaimanapun,
Ini adalah pedang. Atau Ruyi Jingubang. Apapun, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan menjepit jimat pembuka di antara jari-jarinya. Dia menghancurkannya. Dua jari dengan cepat menjepit gagang yang tidak bisa lebih kecil lagi, tetapi dia tidak bisa menariknya keluar tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Jangan buang energimu, sistem berkata. Heartblade yang dimodifikasi membutuhkan jimat pembuka baru untuk dibuka segelnya. Jun Changqiao berdiri diam. Setelah beberapa saat, mulutnya berkedut. Maksud Anda, saya masih bisa menggunakannya sebelum modifikasi, tetapi setelah modifikasi, saya tidak bisa menggunakannya. Benar, sistem berkata, bisakah kamu keluar dari laut pikiran? Aku ingin menghajarmu. Petik 2. Aku juga ingin menghajarmu, tapi aku tidak bisa. Keluar, masuk. Tuan rumah dan sistem memulai pertengkaran harian mereka. Heartblade telah dimodifikasi. Adapun kekuatannya, tidak ada jimat pembuka baru, jadi untuk sementara tidak diketahui. Namun, Jun Changqiao juga bisa berspekulasi. Modifikasi semacam ini tidak lebih dari peningkatan kekuatan, dan penindasan semacam itu juga akan meningkat. Pada saat itu pasti akan dapat mengikat Kaisar Panggung, Wu Sheng setengah langkah, dan bahkan Wu Sheng. Selama dia mendapatkan jimat pembuka baru, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di benua bintang jatuh. Luar biasa, sangat luar biasa. Jun Changqiao berjalan keluar dari barisan isolasi dengan senyum kegirangan. Dia telah melihat semua item hadiah. Selanjutnya, dia akan menghabiskan semua poin kontribusi berlebih dalam perjalanan kembali ke sekte. Tambahan 20.000 poin, bagus. Aura Patriark tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Jun Changqiao keluar dari barisan, F4 dari sekte sepanjang masa, Grand Elder dari Extreme Coldness Palace, dan yang lainnya semua memperhatikan bahwa aura yang dia pancarkan secara tidak sengaja lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum masuk, dia adalah panggung raja, dan setelah keluar, dia adalah panggung kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Ayo pergi. Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan membawa para murid kembali ke sekte. Dalam perjalanan, dia membuka toko sistem dengan terampil dan mempertimbangkan barang apa yang harus dia beli. Dari kelihatannya, wilayahnya telah meningkat ke tingkat kaisar, dan dia memiliki lebih banyak senjata dan ramuan. Dia benar-benar tidak memiliki kebutuhan khusus. Namun, poin kontribusi yang meluap akan dihapus setelah 24 jam. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, dia harus menciptakannya. Jun Changqiao diam-diam berkata, Heart to Keep Blade yang dimodifikasi tidak dapat dibuka, yang berarti bahwa saya masih tidak memiliki kartu truf. Saya dapat mempertimbangkan untuk membeli jimat surga dan bumi untuk keadaan darurat. Bahkan jika wilayahnya telah meningkat, dia masih membutuhkan kartu truf yang dapat diandalkan untuk menyelamatkan hidupnya di saat yang kritis. Jimat langit dan bumi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang tidak diragukan lagi sangat cocok. Adapun efek samping dari 1 tahun, dengan alam rahasia ruang waktu, itu tidak masalah sama sekali. Itu diputuskan. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh Talisman of Heaven and Earth X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 2.374.320.000. Petik 2. Setelah membelinya, Jun Changqiao melihat barangnya dan menemukan ada catatan kecil di atasnya. Kontennya adalah, item ini terbatas pada 2 bagian. Dia sudah menerima pembelian terbatas semacam ini. Tidak hanya tidak ada gelombang di hatinya, tetapi dia juga ingin tertawa. Saya memiliki beberapa ribu poin kontribusi yang tersisa. Saya akan membelinya dari toko tingkat menengah. Jun Patriark telah mengembangkan kebiasaan. Dia harus menyimpan poin kontribusi yang cukup sebelum dia bisa merasa nyaman. Kebiasaan inilah yang memungkinkannya memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membeli jimat langit dan bumi ketika penatua tertinggi Istana Dingin Ekstrim datang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menaklukkannya dan membersihkan halaman sekte? Ding, ding, petik 2, serangkaian permintaan rumit terdengar. Sekte Master Jun memiliki pemahaman yang sangat baik tentang situasinya. Dia telah menggunakan sisa 3.000 poin plus kontribusi. Apa yang dia beli? Ada AK-47, senapan sniper AWM, dan berbagai level cairan aptitude. Semakin tinggi level senjata api, semakin sulit untuk menunjukkan nilainya. Tetapi yang utama adalah harganya murah dan bisa dilengkapi dengan Wolf Reader Hall. Pada saat itu, Aula Penunggang Serigala akan mengendarai Serigala Badai dan memegang AK-47, membunuh di medan perang. Pemandangannya akan seindah lukisan. Pekik, teriakan elang hitam dari Demon Ridge bergema di langit negara bagian timur. Au, au,
Murid-murid sekte sepanjang masa berlari melintasi daratan dengan badai serigala mereka, kadang-kadang dalam bentuk V, kadang-kadang dalam garis lurus, tampak sangat puas diri. Tepat ketika mereka meninggalkan tangga bumi Haozu Timur, Jun Changqiao tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia melihat hutan gelap di kejauhan. Para murid yang mengikuti di belakangnya semua berhenti di jalur mereka. Kepala keluarga, Li Qingyang bertanya, mengapa kamu berhenti? Ada seseorang di hutan di depan. Seseorang, Grand Elder dari Extreme Coldness Palace melepaskan spiritual sense dan menemukan bahwa memang ada sekelompok seniman bela diri berjubah hitam di hutan. Itu setidaknya 7 atau 800 meter jauhnya. Dia sebenarnya bisa memata-matai mereka. Bukankah jangkauan indera spiritualnya sedikit terlalu dilebih-lebihkan? Sebagai Grand Elder dari Extreme Coldness Palace, yang berjarak setengah langkah dari Wu Sheng, spiritual sense-nya dapat dengan mudah mencapai jarak ribuan mil. Secara alami, sense spiritualnya juga bisa menyusut hingga jarak beberapa ratus mil. Pada jarak ini, bahkan seorang raja bela diri puncak tidak akan bisa dibandingkan. Sekarang, Jun Changqiao dapat memata-matai mereka meskipun mereka berada 7 atau 800 mil jauhnya. Itu benar-benar luar biasa. Hutan itu penuh dengan binatang buas. Mungkin ada tentara bayaran yang memburu binatang buas itu, kata Zhen Dejun. Tidak, Jun Changqiao berkata, mereka sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Menunggu kami. Zhen Dejun tampak bingung. Di tempat asing ini, siapa yang akan menunggu kita? Wosh wosh. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya terbang dari hutan yang gelap. Kemudian, mereka melayang di udara dan mengungkapkan 6 penggarap bela diri mengenakan topeng aneh. Li Qingyang dan yang lainnya tidak mengenali mereka. Namun, Xiao Ziji dan Ye Xingchen mengenal mereka. Itu karena mereka dikejar oleh 4 Wu Huang yang mengenakan topeng yang sama ketika mereka baru saja keluar dari kota kerajaan negara bagian barat laut. Dilihat dari aura mereka, mereka berenam jelas lebih kuat dari sebelumnya. Terutama pria bertopeng yang berdiri di depan. Auranya sangat kuat, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia adalah Wu Huang Puncak atau Wu Sheng setengah langkah. Jun Patriark, suara tua yang serak datang dari topeng. Tuanku ingin bertemu denganmu. Apakah kamu tertarik untuk menemaniku? Jun Changqiao berkata, aku sedang terburu-buru untuk kembali ke sekte. Aku tidak tertarik menemanimu. Kamu hampir menculik muridku di negara bagian barat laut. Aku belum menyelesaikannya. Beraninya kamu muncul lagi. Apakah kamu pikir aku cukup murah hati untuk membiarkan masa lalu berlalu? Pria bertopeng itu berkata, Jun Patriark, saya di sini untuk mengundang Anda hari ini. Anda harus pergi apakah Anda mau atau tidak. Sangat mendominasi dan sombong. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, sejumlah besar penggarap bela diri berpakaian hitam yang bersembunyi di hutan yang jauh berlari ke atas binatang buas tipe angin. Ada lebih dari 1000 dari mereka, semuanya mengenakan topeng aneh. Mengaum, mengaum, raungan marah terdengar. Dalam waktu singkat, kelompok penggarap bela diri bertopeng ini terbang dan mengepung ratusan murid sekte sepanjang masa. Aura jahat yang mereka pancarkan berkumpul bersama, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Aku sangat takut. Su Xiaomo pura-pura takut. Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya menyeringai. Melihat murid-murid sekte sepanjang masa, bahkan jika mereka dikelilingi oleh begitu banyak penggarap bela diri bertopeng yang ganas, mereka tidak hanya tidak takut, mereka bahkan memancarkan semangat juang yang kuat. Banyak dari mereka tidak bertarung ketika mereka pergi ke Lily Saint Sect. Sekarang, sekelompok penggarap bela diri dengan niat buruk tiba-tiba muncul. Secara alami, mereka bisa melampiaskannya. Jun Patriark, pria bertopeng terkemuka berkata dengan suara yang dalam, jika Anda tidak ingin ada murid yang mati, yang terbaik adalah mengikuti saya. Ini berarti, jika mereka tidak bekerja sama, mereka akan menyerang. Kamu siapa? Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan bertanya. Dia bisa segera memerintahkan para murid untuk bertarung, tapi dia harus bertanya dengan jelas apakah orang-orang bertopeng ini berasal dari sekte kegelapan. Orang itu berkata, ikuti saya untuk melihat tuannya, maka Anda akan tahu siapa kami. Aku tidak akan mengatakannya. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, aku secara alami tidak akan pergi. Jun Patriark, pria bertopeng itu berkata dengan dingin, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum satu kerugian. Lebih tua, seseorang yang berdiri di samping berkata, bocah ini jelas tidak mau pergi. Ayo serang saja. Pria bertopeng lainnya setuju dan mengumpulkan energi spiritual di tangan mereka. Saya sudah minum semua anggur di dunia, tapi saya tidak pernah minum anggur yang hilang.
Saya ingin mencobanya hari ini. Jun Changqiao tertawa. Kata-kata ini benar-benar tercela. Pria bertopeng terkemuka mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkan Jun Patriark mencicipi anggur yang hilang ini. Sua, sua, ribuan pria bertopeng berpakaian hitam yang menunggangi binatang buas melompat satu demi satu. Mereka mengeluarkan senjata mereka atau mengumpulkan energi spiritual mereka untuk menyerang. Orang-orang ini sangat kuat, dan kultivasi rata-rata mereka berada di puncak Wuzong. Lebih-lebih lagi, bahkan ada puluhan raja level S di antara mereka. Untuk dapat mengirimkan kekuatan seperti itu, sulit untuk membayangkan seberapa kuat kekuatan itu. Mata Jun Changqiao dingin dan ganas, bunuh mereka semua. Dentang, dentang, murid-murid sekte sepanjang masa, yang telah lama ingin mencobanya, semua mengeluarkan senjata mereka dan menyambut para pria bertopeng dengan mata terbakar. Untuk sementara waktu, langit dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat.